Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome to research class with me, Miss Sinta Ari. Nah, sekarang kita akan kenalan dulu ya sebelum masuk ke bagian materi. Perkenalan dulu. Nama saya Sinta Ari Susanti, bisa dipanggil Sinta. Kalian bisa mengunjungi Instagram saya untuk menanyakan hal-hal terkait kepenulisan, yaitu di Sinta Ari Susan atau Sinta_Ari83. Untuk tulisan dan lain-lain, teman-teman bisa mengunjungi akun Google Scholar saya atau ResearchGate saya atau Akademia Edu saya. Dan untuk koneksi bisa ke akun LinkedIn saya. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus nulis? Kenapa ya? Alasan ini sih biasanya setiap orang beda-beda. Setiap orang punya alasan sendiri untuk menulis ya. Ada yang menulis biar dapat jodoh. Ya benar sih, bisa gitu. Misalnya kalau teman-teman ngirim tulisan ke koran, kan ada tuh nama sama foto teman-teman. Terus ada identitas kampus mana kayak gitu kan. Nah itu bisa nanti misalnya ada yang tertarik terus kemudian membalas tulisannya melalui koran lagi gitu. Terus kemudian menjalin koneksi gitu setelahnya, ya bisa jadi gitu. Karena teman saya juga ada yang mendapatkan jodoh karena menulis di koran gitu ya. Terus kemudian ada juga yang bilang, kenapa sih nulis? Ya biar dapat uang gitu. Karena kan kalau misalnya ngirim tulisan ke koran atau ke media online lainnya, biasanya ada yang memberikan honor gitu untuk tulisannya gitu. Nah itu ya bisa gitu, menulis sebagai pekerjaan. Oke, selanjutnya ada juga yang bilang, kenapa sih nulis? Aku nulis karena biar dapat beasiswa gitu. Ya bisa juga gitu, karena beasiswa biasanya kan dilihat dari CV-nya. Ini pernah nggak berkontribusi untuk sosial atau yang lainnya gitu, prestasinya apa kayak gitu kan. Nah menulis itu kan sebagai salah satu bentuk berkontribusi ya. Karena apa? Menulis kan ibaratnya memberikan gagasan untuk perubahan yang lebih baik gitu kan. Dan menulis gitu kan penelitian misalnya dan publikasi ke artikel jurnal itu bisa jadi poin plus gitu di beasiswa gitu. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu biasanya lebih mudah gitu ya kalau ada yang recordnya itu di bidang kepenulisan. Terus kemudian kalau ditanya kenapa sih nulis, ada juga yang jawab, lah kan mahasiswa kan ada tuh tugas tridharma perguruan tinggi yang salah satunya yaitu penelitian, makanya mahasiswa itu diusahakan harus menulis gitu ya. Nah ada juga yang bilang gitu ya untuk implementasi tridharma perguruan tinggi. Lalu ada juga nih yang bilang kalau menulis itu ya biar bermanfaat gitu untuk orang lain. Ya benar gitu, karena pengalaman dari Miss Sinta sendiri, Miss Sinta pernah menulis artikel proceeding di ICIT Madura waktu itu, International Conference on Islamic Talk. Nah pada saat itu ada yang sampai menghubungi Miss Sinta ke semua akun media sosial Miss Sinta, dan hanya untuk menanyakan sekolah yang Miss Sinta teliti gitu. Karena pada saat itu yang menghubungi saya itu adalah seorang ibu dari anak Down syndrome. Beliau mau menyekolahkan anaknya, namun beliau bingung mau nyekolahin di mana, dan ternyata sekolah yang Miss Sinta teliti itu sudah berpindah tempat. Jadi jadi ibu tersebut meminta nomor pihak sekolah gitu untuk menanyakan tempat sekolahnya tuh berpindah kemana begitu. Nah jadi bisa bermanfaat gitu untuk orang lain ya. Terus kemudian ada juga yang bilang aku nulis itu untuk mengalihkan kepenatan saya gitu. Ya bisa gitu, karena Miss Sinta juga pernah dulu waktu itu saya kurang begitu suka dengan jurusan Miss Sinta gitu. Namun kemudian saya mengalihkan ke
hal kepenulisan, ikut organisasi kepenulisan. Kemudian dari situ, seiring berjalannya waktu, Miss Sinta mulai suka dengan keduanya gitu. Oke. Untuk selanjutnya adalah kapan ya mulai menulis gitu. Setiap orang punya startnya masing-masing ya. Ada yang sudah start menulis itu sudah sejak dini, ya bisa. Ada yang baru mulai sejak SMP, atau ada yang SMA gitu. Ada yang kuliah, atau malah ada yang belum start menulis sama sekali. Ya nggak apa-apa, itu mungkin jalannya masing-masing ya, punya punya rutenya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Zona waktu setiap orang kan berbeda-beda. Oke, kalau Miss Sinta sendiri mulai menulis itu sejak SMA. Waktu itu ikut ekstrakurikuler karya ilmiah remaja KIR waktu itu. Namun pada saat itu tulisannya itu tidak sampai selesai gitu. Terus kemudian waktu kuliah semester 1 mulai lagi nulis-nulisnya karena memang suka gitu. Terus kemudian strategi menulis yang Miss Sinta implementasikan itu yaitu dengan mengikuti komunitas atau organisasi kepenulisan. Nah, ini penting banget ya, karena untuk menunjang skillnya, untuk melatih gitu, karena sesuatu itu nggak bisa hanya ibaratnya bisa begitu saja gitu, bawaan misalnya ya, kalau nggak dilatih ya sama aja gitu lah ya ibaratnya. Jadi kalau mau mahir menulis ya kita harus belajar dan terus belajar gitu ya. Bisa dengan belajar otodidak atau bisa belajar dengan orang lain, yaitu dengan mengikuti komunitas atau organisasi yang sejalan dengan bidang kita. Itu dalam hal ini adalah dalam bidang kepenulisan. Terus strategi lain yang Miss Sinta lakukan adalah yaitu menulis bareng atau berkolaborasi, karena ini merupakan hal penting gitu untuk kita lakukan agar keproduktivitasnya itu tinggi gitu. Misalnya dalam 1 tahun gitu, kalau misalnya individu mungkin hanya 1 artikel yang jadi, tapi kalau dengan kolaborasi 1 tahun itu bisa menghasilkan beberapa artikel jurnal kan gitu ya, karena dalam kerjanya nanti kan ada bagi-bagi job desk gitu kan, jadi lebih cepat selesainya gitu. Namun strategi orang beda-beda ya. Kalau yang ini itu yang Miss Sinta itu 2 ini, yaitu mengikuti komunitas dan dengan cara berkolaborasi. Kemudian untuk hasil tulisan sendiri itu macam-macam teman-teman. Ada yang artikel jurnal, ada yang artikel proceeding, ada LKTI, ada yang isai, yaitu opini di koran misalnya, atau artikel populer di media online dan sebagainya. Nah, untuk hasil tulisan ini nanti ada materi sendiri yang membahas tentang hasil dari karya tulis itu apa aja sih. Nah, itu nanti di meeting selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih kita tuh harus terus nulis gitu. Nah, ingat kata Pram nih teman-teman. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, bayangin, misalnya teman-teman itu orang yang paling pandai, namun teman-teman itu nggak pernah nulis. Nah, kalau teman-teman sudah meninggal, apa yang bisa dikenang, ilmu apa yang bisa orang lain baca atau nikmati gitu dari teman-teman? Kan nggak bisa, karena teman-teman nggak nulis gitu. Beda halnya kalau teman-teman itu nulis gitu, orang yang di masa yang akan datang akan tahu teman-teman, oh jadi si A ini orangnya itu suka di bidang ini, dia gagasannya itu seperti ini. Nah, itu dibaca oleh orang-orang di masa depan gitu. Itu kan keren banget gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang usia kita mungkin terbatas, tapi usia tulisan kita itu abadi, melebihi usia dari kitanya sendiri gitu ya. Jadi itulah alasan kenapa kita tuh harus terus menulis gitu, karena biar kita tidak hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah gitu ya.
Oke, selanjutnya untuk perkenalan lebih kenal lagi ya, lebih dekat lagi. Ini Miss Sinta ada nih foto-foto Miss Sinta dalam mengikuti organisasi kepenulisan. Miss Sinta mengikuti komunitas akutahu.com, di mana di akutahu.com itu menjalin relasi secara nasional dan bahkan internasional. Dan kemudian di situ dilatih dalam hal jurnalistik gitu. Terus kemudian di LSO Fordista juga di dalam ada kelas kepenulisan riset gitu ya. Kemudian ada kelas kepenulisan fiksi juga, kadang menulis cerpen dan lain sebagainya. Kemudian ada juga UKM LPN Dinamika, ada kelas isai, ada kelas penelitian, ada obrolan buku, di mana itu semua kegiatannya adalah untuk menunjang kepenulisan kita gitu, skill nulis kita gitu. Terus kemudian kalau di FAB itu ada LSO relasi, di situ ada hal kepenulisan sama bahasa, dan itu juga bisa menunjang kita untuk menulis gitu ya, untuk melatih skill nulis kita gitu. Nah, teman-teman bisa mengikuti organisasi di kampusnya teman-teman atau organisasi nasional gitu ya, yang berkecimpung dalam kepenulisan gitu, untuk menunjang skill nulis teman-teman. Nah, ini kompetisi yang pernah saya ikuti ya, kompetisi, proceeding atau yang lain sebagainya. Yang pertama ada International Workshop Gender and International Relations Contemporary Issues in Australia and Indonesia. Waktu itu membahas tentang Kartini, gimana sih Kartini itu gitu. Terus kemudian ini ada menjadi finalis First Autumn, waktu itu membahas tentang halal lifestyle. Terus kemudian publikasi artikel jurnal di Pakar Pendidikan Universitas Negeri Padang. Terus kemudian menjadi finalis Call for Paper. Terus kemudian ini publikasi artikel proceeding di proceeding integrasi interkoneksi Islam dan sains UIN Sunan Kalijaga. Terus kemudian artikel proceeding di International Conference Science and Engineering, waktu itu membahas tentang Islamic Education, Islamic quotes gitu. Gimana sih quotes Islam itu untuk pembelajaran pendidikan Islam gitu. Dan itu saya mengambilnya itu dari sudut pandang behavioral. Jadi dari teori behavioristik itu gimana gitu. Terus kemudian publikasi di artikel proceeding International Conference on Islamic Thought, kemudian menjadi finalis lensa mata. Nah, ini nih teman-teman, pesan saya adalah setiap tulisan itu pasti memiliki tempat. Hanya saja kita tidak tahu tempatnya itu di mana. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Coba dan coba terus pastikan bahwa tulisanmu itu sudah ada di tempatnya masing-masing. Karena tidak ada tulisan yang sia-sia. Gitu teman-teman. Jadi semangat terus nulis ya. Karena tulisan itu pasti punya tempat. Oke. Nah, yang terakhir nih, quotes dari Pak Pram, menulislah maka kau akan abadi gitu ya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.